Halo, pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Telah berakhir pertandingan lanjutan di grup B ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 antara Indonesia menghadapi Filipina yang berakhir dengan kemenangan Filipina 1-0. Ini adalah hari yang tentu sangat mengecewakan dan menyedihkan bagi timnas Indonesia sendiri, di mana laga penentu ini laga yang wajib menang, tetapi hasil yang berkata lain setelah kalah 1-0 lewat tendangan penalti tadi. Dan ini pastinya akan menjadi gonjang-ganjing di media sosial bagaimana performa dari timnas kita di sepanjang AFF tahun ini sangat kurang maksimal. Sebelum laga ini juga terjadi pro kontra tentang bagaimana Coach Sintayong memainkan para pemain dan menjalankan strategi dan taktik di lapangan. Dan dengan hasil ini tentu akan menjadi tekanan tersendiri bagi pelatih kepala kita, Coach Sintayong, yang sekali lagi tidak mampu membawa Indonesia untuk berbicara jauh di AFF sepanjang melatih timnas Indonesia. Dan tentunya ini akan menjadi banyak tekanan bagi Coach Shin. Di dunia maya nantinya pasti ada serangan-serangan tentu. Hasil ini merupakan hasil yang tidak diinginkan oleh jajaran pelatih maupun pemain dan bagi supporter timnas Indonesia. Dan dengan hasil ini dipastikan Filipina yang lolos ke semifinal akan menghadapi Thailand dan Indonesia gagal lolos ke semifinal. Dan dari sisi permainan pada pertandingan ini menghadapi Filipina, tadi ada satu kecerobohan yang dilakukan oleh Kapten Ferrari yang menyikut pemain Filipina, dan ini tadi Ferrari terpancing dengan provokasi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Filipina. Tentu ini yang merugikan timnas Indonesia sehingga bermain dengan 10 pemain, dan tentu ini menyulitkan timnas Indonesia. Kesalahan yang dilakukan oleh Ferrari pada pertandingan ini berakibat fatal karena hari ini penentu tidak mampu mengendalikan emosi dan bermain dingin di atas lapangan. Tentu Ferrari yang sudah punya kesempatan main di senior seharusnya tidak melakukan hal yang konyol yang merugikan tim sendiri, dan ini juga laga penentu. Entah apa yang dipikirkan oleh Ferrari saat tadi mengikut pemain Filipina. Kita tahu bahwa permainan sepak bola tentunya ada man-to-man marking atau pengawalan terhadap pemain. Terlihat tadi Ferrari cukup frustasi untuk meladeni marking dari pemain Filipina. Tentu Ferrari sendiri harus belajar bagaimana ketenangan seorang kapten timnas senior kita, yaitu J. Itzes, ketika bermain baik untuk klub maupun timnas Indonesia, bermain dengan cukup solid dan dingin, dan tentu kalem. Tentu J adalah panutan yang seharusnya dianut oleh Ferrari sendiri yang sudah punya kesempatan caps di timnas senior. Tentu marking yang dilakukan terhadap Ferrari tadi memang terlalu ketat, namun ini merupakan strategi dan taktik dari Filipina karena melihat laga-laga sebelumnya Ferrari mampu menciptakan gol sundulan. Tentu ini sudah menjadi perhitungan dari pelatih dan pemain-pemain Filipina. Tentu Ferrari akan selalu dijaga ketat. Nah,
Namun kurang beruntungnya Ferrari terpancing dan akhirnya dapat kartu merah, dan ini merugikan timnas Indonesia sendiri. Dan ini tentu sebagai supporter kita memberikan kritik yang sewajarnya, jangan sampai memblaming dan menjudge sampai berlebihan. Kita harapkan ini menjadi evaluasi bagi para pemain, staf pelatih, Coach Sintayong dan jajaran PSSI. Bagaimana performa pemain-pemain timnas Indonesia selama ajang AFF ini, yang saya rasa memang di ajang AFF tahun ini pakem dan strategi yang diterapkan Coach Sintayong cukup tidak berjalan dengan mulus. Bagaimana di laga perdana dan laga kedua, Coach Sintayong mencoba untuk beberapa formasi dan menempatkan pemain di beda posisi, di posisi yang berbeda dari posisi aslinya, seperti Pratama Arhan ditaruh di kanan dan Asnawi ditaruh di kiri. Di laga perdana strategi itu tidak berjalan dengan baik, namun beruntungnya di laga perdana itu timnas Indonesia dapat memenangkan pertandingan. Di laga kedua juga Coach Sintayong juga memainkan strategi yang hampir mirip, tetapi yang menjadi kendala di laga kedua lawan Laos adalah matinya lini tengah timnas Indonesia. Kreativitas dan pergerakan pemain yang statis mengakibatkan lini tengah dapat dimenangkan oleh Laos dan dapat ditembus dengan mudah, sehingga gol tercipta, 3 gol saat menghadapi Laos. Dan kemudian laga selanjutnya menghadapi Vietnam, ini Coach Shin menempatkan pemain sesuai dengan posisinya dan lebih menekankan pada sisi defensif. Ketika melawan Vietnam, timnas Indonesia selama ajang AFF ini tentu saat menghadapi Vietnam, lini defensif timnas Indonesia cukup solid dan Vietnam cukup kesulitan untuk menembus gawang timnas Indonesia. Dan di laga terakhir menghadapi Filipina ini menjadi laga yang cukup mengecewakan. Tentu hasilnya kalah 1-0, menjadi bahan evaluasi bagaimana mental bermain, kemudian teknik permainan, dan secara psikologis tentu ini akan menjadi perhatian. Tentu Coach Sintayong harus memperhatikan sisi psikologis bagi para pemain. Terlihat tadi Ferrari terpancing emosinya, dan ini tentu harus menjadi perhatian bagi Coach Sintayong yang menjadi pelatih kepala kita. Tentu ini akan menjadi evaluasi bagi PSSI terhadap kinerja Coach Sintayong. Bagaimana Coach Shin sebelum AFF berjalan ini adalah targetnya untuk mempersiapkan timnas ini untuk ajang SEA Games, tapi dilihat tadi di beberapa pertandingan belum terlihat tim yang cukup solid untuk mengarungi SEA Games tahun depan. Laga menghadapi Filipina ini, gol tadi tercipta lewat titik putih, yaitu saat Donitri menyentuh bola di dalam kotak penalti. Nah, ini tadi tentu kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang, namun ini tidak bisa dihindari karena ini adalah bagian permainan. Setelah gol 1-0, namun tetap saja tidak mampu membobol gawang Filipina. Yang menarik dari statistik di AFF kali ini, penyerang timnas Indonesia tidak ada yang mampu menciptakan gol ke gawang lawannya. Dan ini menjadi PR untuk pelatih
striker kita. Nah, striker baru ini kan udah ada pelatih striker, namun lini depan kita masih tumpul. Tadi juga ada pergantian pemain, Hoki Caraka masuk di babak kedua, digantikan lagi karena performanya yang sangat-sangat kurang. Beberapa kali passingnya tanggung dan bisa direbut oleh pemain-pemain Filipina. Dan tentu menjadi sorotan juga pemilihan pemain. Nah, ini pemilihan pemain oleh Coach Sintayong. Ada beberapa pemain yang menjadi gonjang-ganjing di media sosial. Kenapa ini kok nggak dipanggil? Kenapa ini kok dicoret? Nah, ini bisa jadi menjadi evaluasi bagi Coach Sintayong. Meskipun mayoritas pemain yang dipanggil tentu kebanyakan sudah mengetahui karakter Coach Sintayong. Namun tidak ada salahnya jika Coach Shin mau membuka diri untuk pemain-pemain lain yang tentu performanya bagus di Liga 1 maupun di timnas di bawahnya U20 seperti Jen Revans, dan entah mengapa Coach Sintayong tidak membawa Ananda Rehan yang menjadi pilar utama bagi PSM Makassar. Ini menjadi catatan penting bagi Coach Sintayong karena beberapa kali penempatan pemain ini menjadi sorotan tajam baik dari pengamat sepak bola Indonesia maupun netizen di Indonesia sendiri. Dan laga ini laga terakhir, dan apa boleh buat, timnas hari ini tidak lolos ke semifinal. Tentu ini hal yang mengecewakan. Ini hal yang tidak diinginkan, namun sudah terjadi. Timnas Indonesia menyusul timnas Malaysia yang gagal melaju ke semifinal. Dan evaluasi tentu harus dilakukan. Coach Sintayong harus mampu membuka diri untuk kritik dan masukan dari para pengamat maupun PSSI. Yang kemarin ada Esko PSSI, Arya Sinulinga, juga melakukan kritik bagaimana Coach Shin itu memilih pemain dan penerapan strategi dan eksperimen yang sering dilakukan oleh Coach Shin ini sering kadang juga tidak meningkatkan performa timnas Indonesia. Demikian ulasan antara Indonesia menghadapi Filipina, yang sayangnya timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Asian Championship Mitsubishi Electric Cup tahun 2024, terhenti di babak grup. Demikian, dan nantikan video-video saya berikutnya.